Kadang saya heran, kenapa setiap saya upload konten tentang tips mengurus surat di BPN, selalu ada aja komen yang tidak mudah lah, gak segampang itulah di lapangan. Apakah ada praktek mafia tanah? Apakah ada hubungannya dengan oknum-oknum berseragam? Yuk kita bahas. Seperti yang kalian tahu, tanah digunakan untuk berbagai keperluan, seperti tempat tinggal, pertanian, perkebunan, dan juga industri. Namun, masalahnya pertanahan di Indonesia masih menjadi salah satu masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Latar belakang masalahnya, pertanahan di Indonesia dapat diselusuri dari berbagai faktor, baik dari histori, sosial, ekonomi, maupun politik. Saya jabarkan satu persatu. Faktor historis. Indonesia memiliki sejarah panjang pertanahan yang kompleks, yang dimulai dari masa penjajahan Belanda hingga masa kemerdekaan. Pada masa penjajahan Belanda, tanah dikuasai oleh pemerintah kolonial dan digunakan untuk kepentingan eksploitasi ekonomi. Nah, hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan penguasaan tanah antara kaum kolonial dan pribumi. Pasca kemerdekaan, pemerintah Indonesia berupaya untuk melakukan reformasi agraria untuk menguasai ketimpangan penguasaan tanah. Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya berhasil. Faktor sosial, kepemilikan tanah di Indonesia masih didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu, seperti etnis tertentu, kelompok ekonomi, atau politik tertentu. Nah, hal ini menyebabkan terjadinya konflik pertanahan antara kelompok-kelompok tersebut. Faktor ekonomi, permintaan tanah terus meningkatkan seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini menyebabkan harga tanah semakin mahal. Contohnya saja di Jakarta. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, harga rumah di Jakarta pada tahun 2022 rata-rata mencapai 1,5 miliar. Harga tersebut jauh di luar jangkauan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Nah, kemudian faktor politik. Namanya di Indonesia, apapun itu pasti ada kaitannya dengan politik. Penerapan kebijakan pertanahan yang tidak tepat dapat menimbulkan masalah ataupun konflik. Misalnya lagi, kebijakan pengadaan tanah untuk pembangunan yang tidak transparan. Kebijakan yang tidak transparan dapat menyebabkan masyarakat tidak mengetahui hak-hak mereka dan tidak mendapatkan ganti rugi yang layak. Lalu, bagaimana lembaga pemerintahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau BPN menghadapi hal tersebut? Sebenarnya, apa sih peran mereka dalam pertanahan di Indonesia? Badan Pertanahan Nasional atau BPN adalah lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan. BPN memiliki peran penting dalam mengelola tanah dan pendaftaran tanah di Indonesia. Nah, sesuai dengan pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 48 tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional. BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti yang pertama, penyusunan dan penerapan kebijakan di bidang pertanahan. Yang kedua, perumusan dan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan survei, pengukuran, dan pemetaan. Dan masih banyak lagi yang kalian bisa lihat sendiri. Sudah banyak sertifikat yang telah disahkan oleh BPN. Namun dalam prakteknya masih banyak kekurangan. Kadang saya heran, kenapa setiap saya upload konten tentang tips mengurus surat di BPN, selalu ada aja komen yang tidak mudah lah, gak segampang itulah di lapangan, di daerah saya dimintain 25 juta lah untuk baik nama, belum selesai berbulan-bulan. Saya menemukan satu hal yang pernah terjadi ditindaklanjuti, tetapi tidak kunjung ada penyelesaiannya. Meskipun pemerintah telah berupaya untuk memberantasnya, tetapi sampai saat ini masih banyak yang pada berkeliaran. Kalian tahu siapa yang saya maksud? Ya, itu mafia tanah. Mereka menguasai tanah-tanah bertuan dengan berbagai cara secara tidak sah atau melanggar aturan hukum. Masyarakat biasa, pejabat, hingga publik figur menjadi korbannya. Mafia tanah dapat melakukan berbagai modus,
Antara lain, yang pertama, pemalsuan dokumen. Biasanya mafia tanah memalsukan dokumen tanah seperti sertifikat tanah, surat keterangan tanah, dan izin pembangunan. Kedua, kolusi dengan oknum aparat. Mafia tanah bekerjasama dengan oknum aparat seperti pegawai BPN, polisi, dan jaksa untuk memuluskan aksi mereka. Mafia tanah juga merekayasa perkara. Mereka memanipulasi proses hukum untuk menguasai tanah milik orang lain. Dan orang yang sering terjadi penipuan atau penggelapan hak suatu benda, mereka melakukan penipuan atau penggelapan hak suatu benda untuk menguasai tanah milik orang lain. Kasus yang baru-baru ini terjadi. Sudah jatuh, terima tangga. Begitulah kisah yang dialami oleh Hamidi bin Dulamin, usia 55 tahun. Selain kehilangan sebidang tanahnya, kebun cengkeh miliknya, ia juga kehilangan uang senilai 6 juta rupiah untuk bayaran orang yang mengaku bisa mengurus masalahnya. Bagaimana hal-hal seperti ini terjadi? Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya mafia tanah. Seperti regulasi pertanahan di Indonesia masih belum jelas dan konsisten, sehingga membuka peluang bagi mafia tanah untuk melakukan praktek-praktek ilegalnya. Dan BPN sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelola tanah di Indonesia yang masih memiliki beberapa kendala, seperti kekurangannya sumber daya manusia dan peralatan, serta proses pendaftaran tanah yang masih lama. Kesadaran masyarakat juga merupakan faktor utama. Sayangnya, kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kepemilikan tanah masih cukup rendah, sehingga mudah menjadi korban mafia tanah. Pemerintah telah melakukan upaya untuk menangani isu mafia tanah dengan lebih ketat lagi mengawasi transaksi tanah dan memperbaiki regulasi. Pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahayanya mafia tanah. Mafia tanah merupakan isu yang sangat penting untuk ditangani karena dapat merugikan masyarakat, baik secara material maupun non-materi. Penanganan isu mafia tanah perlu dilakukan secara komprehensif, baik dari sisi regulasi, pengawasan, maupun kesadaran masyarakat. Sebagai investor properti, kita perlu mendukung upaya penanganan isu mafia tanah agar pasar properti lebih transparan dan terpercaya. Kita juga dapat berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan praktek-praktek mafia tanah. Di video selanjutnya, saya akan membahas bagaimana Presiden kita, Bapak Joko Widodo, mengubah sertifikat tanah konvensional menjadi sertifikat elektronik. Apakah perubahan ini menjadi solusi atau malah menjadi tantangan baru untuk pengurusan tanah di Indonesia? Jika teman-teman masih ada pertanyaan, boleh banget nih ketik di kolom komentar. Nanti saya akan balas dan jelaskan lebih detail lagi. Dan bisa hubungi admin saya juga untuk mentoring langsung sama saya terkait properti. Yuk bantu channel saya dengan subscribe, like, dan share supaya teman-teman kalian juga terbantu dan tidak ketinggalan tips atau info-info menarik selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam mantap!